kondisi anggaran daerah yang tahun menahun ada penurunan, ada stuck juga, tentu disebabkan ada 3 hal. Yang pertama adalah PAD yang turun di tahun lalu. Tentu ada juga DAK dan DAU secara umum. Di sisi PAD, target tahun lalu sekitar 210 miliar, tercapai 148 miliar. Begitu juga tahun sekarang targetnya 200 lebih. Penyusunan daerah asumsinya akan tercapai, asumsi rapat-rapat internal di pemerintah akan mencakupi 170 miliar. Berarti ada penurunan yang signifikan. Kenapa? Karena PAD-nya turun, tidak tercapai. Apa yang tidak tercapai, tentu pemerintah daerah kita sudah meminta untuk dan sepakati dengan DPRD membentuk Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah yang sudah ada tahun lalu. Ini kita dorong efektif bekerja supaya pendapatan daerah selama pendapatan asli daerah dapat maksimal di kemudian hari. Walaupun sekarang belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena mungkin pertama baru. Yang kedua, sumber dayanya tentu harus dilengkapi. Yang ketiga, sarana pendukung tentu harus dilengkapi. Yang keempat adalah sosialisasi ke masyarakat kita. Sehingga solusi masyarakat ini jangan hanya, mohon maaf, ketua DPRD atau bupati saja yang solusikan, tapi bagaimana rakyat membayar pajak, membayar distribusi. Ini yang penting dikolaborasikan, sosialisasi, penjelasan ke masyarakat bahwa pajak itu penting untuk membangun. Nah, kalau seandainya ada penurunan target 200 miliar tercapai 148 miliar, tentu ada 52 miliar tidak tercapai. Dengan mereka besar bisa membangun jalan 52 kilo. Yang besar apa lagi lain ada. Inilah tentu berapa program ada berapa program tergeser di APD yang lalu, tunda bayar segala macamnya, termasuk DAK, DID, DAU yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, yang terakhir adalah untuk membangun Agam yang kondisinya anggaran sangat berat, butuh saya kira seluruh kekuatan politik, seluruh tokoh-tokoh masyarakat Agam untuk sama-sama berupaya membawa anggaran yang lebih ke Agam. Kita punya DPR RI, kita punya DPRD provinsi, kita punya tokoh-tokoh Agam yang banyak di Jakarta. Ini tentu pemerintah daerah harus merangkul semua pihak, termasuk kekuatan politik di Agam. Semua partai punya menteri. Ini di pasamuan sehingga Agam mendapat anggaran yang bisa menutupi kebutuhannya. Kalau tidak dirangkul, tentu kondisinya bisa seperti lebih parah tahun depan dari sekarang. Nah, karena kondisinya kita tentu tahu Agam tidak punya pendapatan lain dari dana pusat. Itu hampir 90% itu dari pusat. Berarti kalau 16,6 triliun tercapai 150 miliar, berarti 91% dana ini dari pusat. Nah, dan sebenarnya tentu kekompakan kita bersama-sama, Bupati, Ketua DPRD, seluruh kekuatan politik dalam harus berpikir bagaimana kita bersama-sama mencari anggaran berupaya lah melobi segala macam di samping yang rutin ini, sehingga Agam membangun yang sangat luas. Agam yang 3 kali DKI ini sangat berat, saya kira. Jalan-jalan kita banyak yang rusak segala macam. Nah, tentu butuh kita, belum lagi sektor pendidikan, kesehatan, dan tentu kita berupaya semua. Bukan faktor ingin pilkada segala macam, silakan berlomba-lomba pilkada, namun ini tentu untuk kemajuan Agam yang lebih maju di masa yang akan datang. Target pilkada kita kembalikan ke rakyat, ke masyarakat, mana yang terbaik. Kalau kami secara pribadi tentu menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai di Jakarta, pimpinan partai Gerindra di provinsi, dan tokoh masyarakat apa layak kami menjadi maju atau tidak di waktu yang akan datang. Dan kami siap untuk apakah di DPRD, apakah diusulkan dicalonkan menjadi Bupati Agam. Kami dalam posisi siap menunggu instruksi dari pimpinan pusat dan pimpinan DPD Gerindra Sumatera Barat. Para